Halo semuanya, selamat siang. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan pada kalian salah satu update pada Flutterblock versi 7.3 ya, yaitu penggunaan onEvent untuk menggantikan metode mapEventToState. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan update lainnya, yaitu mengenai blok konkurensi. Nah, blok konkurensi itu seperti ini. Jadi, ketika kalian memberikan beberapa event pada blok, event-event tersebut akan dijalankan berdasarkan event transformers yang kalian berikan pada onEvent di dalam blok kalian. Jadi, di sini akan ada 4 macam event transformers, yaitu concurrent, sequential, restartable, dan juga droppable. Kalau kita memakai jenis yang concurrent, maka event-event yang diberikan tadi itu akan dijalankan secara bersamaan. Jadi langsung dikerjain. Jadi seperti ini nih. Nah, tapi kalau sekuensial, eventnya akan dikerjakan secara berurutan. Jadi dia nungguin event yang pertama dulu selesai, baru mengerjakan event yang kedua. Setelah itu baru mengerjakan event yang ketiga. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah droppable. Jika kalian menggunakan droppable, maka event-event yang kalian tambahkan ke dalam blok, itu akan di-cancel semua, sampai event yang pertama itu selesai. Jadi kalau event yang kita berikan pada pertama kali itu belum selesai, maka event-event selanjutnya itu nggak dianggap. Jadi dia tidak akan dijalankan. Itu kalau droppable. Ya. Nah, kalau restartable, itu kebalik. Jadinya event yang terakhir yang dikerjain. Misalnya, kalian memberikan satu buah event pada blok. Dikerjain kan, si eventnya ini ya. Nah, terus kalian menambahkan lagi event yang kedua sebelum event yang pertama itu tadi beres. Nah, maka yang event pertama tadi itu akan di-cancel. Yang dikerjakan jadi event yang kedua. Kalau event yang kedua tadi juga belum selesai, lalu kalian menambahkan event ketiga, maka yang dijalankan itu adalah event ketiga. Event keduanya akan di-cancel. Jadi seperti itu, kalau kalian menggunakan restartable. Supaya lebih jelas, kita langsung coba aja ya. Kita akan gunakan codingan kita pada tutorial sebelumnya, yaitu counter block yang ini. Untuk yang onIncrement ini saya buat jadi asinkronus. Lalu saya tambahkan future delay. Duration-nya itu 1 detik. Future delay ini saya berikan supaya ada jeda 1 detik sebelum dia mengeluarkan state yang baru ya. Jadi seolah-olah increment event ini membutuhkan 1 detik untuk menjalankan proses penambahan nilainya. Lalu kita ke pubspec YAML. Kita tambahkan package namanya blok konkurensi. Save. Kita kembali lagi ke counter block. Di sini di dalam onIncrement event-nya, kita kasih koma, kita pilih transformer-nya. Yang pertama kita coba adalah yang sekuensial dulu. Shift Alt F, save, kita coba ya. Kita F5. Oke, sekarang kalian perhatikan ya. Saya akan menekan tombol increment ini dengan cepat sebanyak 3 kali. Oh iya, sorry. Ini kita lupa tambahkan await. Save. Kita restart. Sekarang kita coba tekan ya 3 kali secara cepat. Nah, kalian bisa lihat ya. Si angkanya itu nambahnya sedetik-sedetik secara berurutan. Jadi dia tambahkan 1 dulu. Itu membutuhkan waktu 1 detik kan. Lalu dia nambahin lagi jadi 2, itu juga butuh 1 detik. Lalu nambahin lagi jadi 3, itu juga butuh 1 detik. Jadi jedanya kerasa ya. 1, 2, 3, itu jedanya sedetik-sedetik tuh. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan yang konkuren. Save. Kita restart. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama. Saya klik 3 kali dengan cepat ya. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Si bilangan tadi itu juga berubahnya cepat ya. 1, 2, 3 langsung seperti itu. Itu karena apa? Karena event untuk nambahin yang berikutnya itu nggak nungguin event yang sebelumnya selesai dulu. Jadi delay 1 detik untuk event yang kedua itu langsung dijalankan sebelum si event yang pertama selesai. Makanya jadi kerasanya cepet ya, kayak nggak nungguin ya. Karena dia memang nggak nungguin. Jadi itu bedanya antara konkuren dengan sekuensial. Sekarang kita coba yang berikutnya, yaitu yang droppable ya. Kita ganti di sini, droppable.
Kita save, kita restart. Untuk droppable, yang dikerjakan itu event yang pertama aja. Jadi kalau event pertama belum selesai, maka event kedua, event ketiga yang berikut-berikutnya itu akan diabaikan. Sekarang saya akan coba, saya klik lagi increment ini sebanyak 3 kali dengan cepat. Kita lihat dia berapa kali nambah. Nah, bisa dilihat ya, bahwa dia cuma nambah 1 kali. Yang kedua dan yang ketiga itu tidak dijalankan. Nah, sekarang tahu dari mana ini yang dijalankan itu adalah increment yang awal, bukan increment yang terakhir. Karena kan sama-sama nambahin 1 ya. Nah, untuk itu kita cobanya seperti ini deh. Kita ke main.dart. Kita ke button increment ini. Sekarang, kita nggak perlu klik sebanyak 3 kali dengan cepat, tapi kita berikan aja langsung 3 buah increment di dalam 1 buah button ini. Increment yang 1 itu nambahin 1, increment yang kedua itu kita nambahin 2, increment yang ketiga itu nambahin 3. Save, kita restart. Jadi, kalau yang dikerjakan itu adalah event yang pertama, berarti ini harusnya nambahnya 1 ya. Sekarang kita coba ya. Kita klik increment-nya. Nah, nambahnya 1 ya. Berarti yang dikerjakan itu adalah event yang pertama. Event kedua dan event ketiga ini diabaikan. Karena kedua event ini diberikan ketika si event yang pertama ini belum selesai. Karena ini kan memakan waktu 1 detik. Sedangkan kita berikan ini dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi ini diabaikan. Nah, yang berikutnya itu adalah restart table. Kalau restart table itu kebalikannya. Yang dikerjakan itu adalah yang paling terakhir. Jadi kalau misalnya event yang pertama ini belum beres, terus kita masukin event yang kedua, maka event yang pertama ini di-cancel. Yang dikerjakan event yang kedua. Kalau event kedua ini belum selesai, lalu kita memberikan event yang ketiga, maka event yang kedua ini di-cancel. Kita jalankan event yang ketiga. Jadi kalau menggunakan restart table, harusnya ini jadi nambahnya nambah 3, bukan nambah 1. Kita coba ya. Kita ke counter block lagi. Kita ganti restart table. Kita save. Kita restart. Sekarang kita klik increment-nya. Nah, namanya 3 ya. Berarti yang dijalankan itu adalah event yang terakhir. Oke, jadi ini penjelasan mengenai blok konkurensi. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa menggunakan Flutter Block ini dengan lebih maksimal lagi ya, dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan di dalam Flutter Block. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.